warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang konsepsi ilmu budaya dasar dalam kesastraan, seni, dan agama. Saya Nur Israhmi selaku moderator dan rekan-rekan saya sebagai penjelas materi yaitu Nur Arifah, Rizky Aflaha, dan Sahrul. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator untuk menyampaikan materi mengenai ilmu budaya dasar dalam ruang lingkup kesusastraan. Oke, sebelum kita masuk ke kesusastraan, yang perlu kita ketahui atau pahami dulu yakni ilmu budaya dasar. Secara sederhana, teman-teman, adalah pengetahuan yang diharapkan mampu memberikan pengetahuan dasar dan umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah manusia dalam kebudayaan. Suatu karya dapat saja mengungkapkan lebih dari satu masalah, sehingga ilmu budaya dasar bukan ilmu sastra dan bukan juga ilmu filsafat maupun ilmu tari yang terdapat dalam pengetahuan budaya, melainkan tetapi ilmu budaya dasar itu menggunakan karya yang terdapat dalam pengetahuan budaya untuk pengetahuan budaya mengkaji masalah nilai-nilai manusia sebagai makhluk berbudaya, atau yang dikenal sebagai istilah homo humanus. Sedangkan ilmu budaya dasar bukan ilmu tentang budaya. Ilmu budaya dasar tersebut bukan ilmu tentang budaya, teman-teman, melainkan mengenai pengetahuan dasar atau pengertian umum tentang konsep-konsepnya saja. Adapun pokok-pokok yang terkandung dalam beberapa definisi kebudayaan. Yang pertama itu kebudayaan yang terdapat antar umat manusia sangat beragam. Yang kedua, kebudayaan didapat dan diteruskan melalui pelajaran. Yang ketiga, kebudayaan yang terjabar dari komponen-komponen biologi, psikologi, dan sosiologi. Yang keempat, kebudayaan berstruktur terbagi dalam aspek kesenian, bahasa, dan lain sebagainya. Budaya daerah dan budaya nasional. Ilmu budaya dasar juga merupakan tentang perilaku dasar-dasar dari manusia. Yang pertama itu sistem religi, yaitu sistem kepercayaan. Yang kedua, sistem organisasi masyarakat. Yang ketiga itu ilmu pengetahuan. Yang keempat, bahasa dan kesenian. Yang kelima itu mata pencarian hidup. Yang keenam, peralatan atau teknologi. Lanjut, karya sastra. Meliputi karya sastra itu, teman-teman, meliputi bahasa, agama, sastraan, dan kesenian, dan mengikuti pembagian ilmu pengetahuan seperti disebutkan di atas. Maka ilmu sosial dasar dan ilmu budaya dasar. Adapun sastra berasal dari kata kastra, berarti tulisan. Dari makna asalnya dulu itu sastra meliputi segala bentuk dan macam tulisan yang ditulis oleh manusia. Sastra itu adalah tulisan yang ditulis oleh manusia, seperti catatan ilmu pengetahuan, seperti kitab-kitab suci, seperti surat-surat atau undangan-undangan dan sebagainya. Sedangkan sastra dalam arti khusus yang digunakan untuk konteks kebudayaan ialah ekspresi gagasan dan perasaan manusia, dihubungkan dengan konteks kebudayaan tadi. Jadi pengertian sastra sebagai hasil budaya dapat diartikan sebagai bentuk upaya manusia untuk mengungkapkan gagasannya melalui bahasa yang lahir dari perasaan dan pemikirannya. Secara morfologi, teman-teman, kesusastraan itu biasanya dibentuk dari dua kata, atau kesusastraan itu dibentuk dari dua kata. Yang pertama itu su dan sastra. Dengan mendapat imbuhan kesusastraan ke dan an, maka didapatlah kesusastraan kata kesusastraan. Adapun kata su atau yang terdiri dari dua kata tadi, su dan sastra. Adapun kata sunya ini berarti baik atau bagus, sedangkan sastranya itu tulisan. Maka secara harfiahnya itu, teman-teman,
Kesusastraan dapat diartikan sebagai tulisan yang baik dan bagus. Bagus maksudnya di sini ya, baik dan bagusnya di sini maksudnya dari segi bahasanya maupun bentuknya dan maupun isinya. Ada 3 hal yang berkaitan dengan pengertian sastra, yaitu ilmu sastra, teori sastra, dan karya sastra. Adapun ilmu sastra ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki secara ilmiah berdasarkan metode tertentu mengenai segala hal yang berhubungan dengan seni sastra. Yang kedua itu teori sastra, ialah asas-asas atau prinsip-prinsip dasar mengenai sastra dan kesusastraan. Yang ketiga ini seni sastra adalah proses kreatif menciptakan karya seni yang dengan bahasa yang baik, seperti contohnya puisi, cerpen, atau novel, atau drama. Adapun jenis secara lebih jelas dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwasanya karya sastra itu dapat membawa pembaca terhibur melalui berbagai kisahan yang disajikan pengarang mengenai kehidupan yang ditampilkan pembaca. Nah, kehidupan yang ditampilkan oleh pembaca akan memperoleh, maka pembaca ini tersebut akan memperoleh pengalaman batin dari berbagai tafsiran terhadap kisahan yang disajikan tersebut. Yang kedua itu karya sastra dapat memperkaya jiwa dan emosi. Nah, pembacanya melalui pengalaman hidup para tokoh dan karya. Yang ketiga, oke lanjut. Menurut Keo Jarang Ningrat, sebagaimana dikutip dari Abdul Khair atau Leoni dalam bukunya Sosiolinguistik, bahwa bahasa bagian dari kebudayaan, bahwa bahasa itu bagian dari kebudayaan. Jadi jadi hubungan antara bahasa dengan kebudayaan merupakan hubungan subordinatif, yang mana bahasa berada di bawah lingkungan kebudayaan. Namun pendapat lain ada yang mengatakan bahwa bahasa dan kebudayaan mempunyai hubungan yang koordinatif, yaitu hubungan yang setara, yang kedudukannya sama, begitu teman-teman. Masih Nambau ini menyebutkan bahwa bahasa dan kebudayaan itu merupakan 2 sistem yang melekat pada manusia, yang tidak bisa dilepaskan oleh manusia, 2 sistem. Nah, kalau budaya itu adalah sistem yang mengatur interaksi manusia di dalam masyarakat, maka kebahasaan adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai sarana berlangsungnya interaksi. Kebahasaan ialah suatu sistem yang berfungsi sebagai sarananya saja kalau bahasa untuk berlangsungnya interaksi, begitu. Adapun masalah sastra dan seni sangat erat hubungannya dengan ilmu budaya dasar. Karena materi-materi yang diulaskan ilmu budaya dasar ini ada yang berkaitan dengan sastra, ada yang berkaitan dengan seni. Budaya Indonesia sangatlah menunjukkan bahwa sastra dan seni di dalamnya. Latar belakang ilmu budaya dasar dan dalam konteks budaya negara dan masyarakat Indonesia berkaitan dengan masalah sebagai berikut. Yang pertama itu kenyataan bahwa bangsa Indonesia berdiri atas suku-suku dengan segala keanekaragaman budaya yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan yang biasanya tidak lepas dari ikatan primordial atau kesukuan dan kedaerahan. Yang kedua ini proses pembangunan yang sedang berlangsung dan terus-menerus menimbulkan dampak positif dan negatif berupa terjadinya perubahan atau pergeseran sistem nilai budaya, sehingga dengan sendirinya mental manusia akan terkena pengaruhnya. Yang ketiga ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan perubahan kondisi kehidupan manusia, menimbulkan konflik dan tata nilai kebudayaannya, sehingga manusia bingung sendiri terhadap kemajuan yang telah diciptakannya. Adapun IBD dalam yang dihubungkan dengan prosa. Prosa ialah karya sastra yang disusun dalam bentuk cerita,
karya sastra yang disusun dalam bentuk cerita bebas yang tidak terkait dengan rima dan irama. Sejenis-jenis, adapun jenis-jenisnya prosa itu ada prosa baru dan ada prosa lama. Adapun prosa lama ini meliputi seperti dongeng, hikayat, sejarah, epos, dan cerita pelipur lara. Dan yang kedua, pembagian kedua ini prosa baru meliputi cerita pendek, roman, novel, biografi dan kisah, ada maupun autobiografi. Mungkin hanya itu yang dari saya mengenai tentang peluang IBD, ilmu budaya dasar dalam ruang lingkup kesusastraan. Saya serahkan kepada moderator untuk moderator yang kedua. Pemateri yang kedua, saya serahkan kepada pemateri yang kedua untuk memaparkan materinya. Ilmu budaya dasar adalah ilmu yang diharapkan mampu memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah manusia dan kebudayaan. Sedangkan seni adalah suatu karya cipta seseorang yang berarti berwarna, yang kata jadinya sucilpa berarti dilengkapi dengan bentuk-bentuk yang indah atau dihiasi dengan indah. Karena keindahannya inilah yang dapat membuat orang tertarik dan gemar terhadap seni. Seni sangat erat kaitannya dengan masalah kemanusiaan karena seni adalah ekspresi yang bersifat tidak normatif dan menjadikan seni lebih mudah berkomunikasi. Oleh sebab itu, nilai-nilai yang disampaikannya lebih fleksibel baik isinya maupun cara penyampaiannya. Seni dalam ilmu budaya dasar ada 4, yaitu seni sastra, seni musik, seni tari, dan seni rupa. Baiklah, saya akan menjelaskan konsepsi ilmu budaya dasar dalam agama. Konsepsi ilmu budaya dasar dalam agama ada 3. Yang pertama, ilmu budaya dasar dalam konsep agama. Agama sumbernya adalah wahyu dari Tuhan, sedangkan kebudayaan adalah sumbernya dari manusia. Jadi sebuah agama tidak dapat dimasukkan ke dalam kebudayaan selama berpendapat Tuhan tidak dapat dimasukkan ke dalam hasil ciptaan manusia. Yang kedua, agama Islam sebagai sumber kebudayaan. Islam memberikan dasar yang lengkap bagi kebudayaan dan peradaban, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala Quran surah At-Taha ayat 2. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa, yang artinya tidaklah kami turunkan kepadamu Al-Qur'an ini agar kamu merasa susah. Artinya bahwa setiap umat manusia yang hendak untuk mengikuti segala sesuatu yang ada dalam Al-Quran sebagai pedoman atau norma-norma agama Islam secara langsung akan merasa tenang, sejahtera, bahagia dunia dan akhirat. Yang ketiga, pengaruh agama terhadap kebudayaan. Akulturasi dalam lapangan agama dapat mempengaruhi isi iman dan budi yang tinggi. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi materi dari kelompok kami, yaitu konsepsi ilmu budaya dasar dalam kesastraan, seni, dan agama. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.